Selamat sore, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selamat Eh, sore. Terima kasih untuk kesempatan di sore ini, boleh berbagi dengan Bapak Ibu semua. Saya hanya, Oke, boleh di-unmute sekali lagi. ya, saat ini, sore ini saya posisinya membagikan ya. Kalau dibilang soal pengalaman, mungkin Bapak Ibu lebih berpengalaman ya, dibanding saya gitu ya. Nah, kita akan melanjutkan topik yang dari minggu lalu yang dibagikan oleh istri saya gitu ya. Oke, judul dari materi saya adalah cita-citanya siapa, gitu ya. Jadi kalau lihat anak ini ya, di dalam pikirannya ada berbagai profesi gitu ya. Dia mau memilih mau jadi apa gitu ya. Nah, inilah yang mau kita bahas. Cita-citanya siapa? Jadi kalau kita boleh lihat ya, dalam kehidupan saya juga, saya lihat juga di sekeliling saya gitu ya. Pertanyaan yang umumnya pasti ditanyakan ke semua anak, ya hampir semua anak mendapat pertanyaan ini gitu loh. Kalau sudah besar kamu mau jadi apa gitu ya? Hampir semua anak ditanyakan itu. Kalau udah besar kamu mau jadi apa gitu ya? Nah, menariknya yang ditanya anaknya, tapi sebenarnya jawabannya untuk sebagian anak jawabannya itu ada pada orang tuanya gitu ya. Kenapa? Karena orang tuanya sudah menentukan profesi apa untuk anaknya nanti kalau sudah besar. Jadi walaupun si anak yang ditanya kalau sudah besar kamu mau jadi apa, tetapi sebenarnya jawabannya ada pada orang tuanya karena si orang tuanya sudah menentukan anak ini bakal jadi ini gitu ya. Jadi ini adalah satu fenomena gitu ya. Setiap orang tua itu sepertinya punya rancangan gitu ya, cita-cita buat anaknya. Walaupun ada sebagian yang memberitahu atau ada yang sebagian diam-diam aja gitu. Tetapi hampir sebagian besar itu sepertinya ketika anak memilih jurusan itu nanti waktu kuliah, orang tua tuh biasanya pilih ini aja gitu. Walaupun anaknya mungkin pilih yang lain gitu ya. Jadi ini adalah satu fenomena yang cukup menarik gitu ya, bahwa kalau ditanya cita-cita kepada anak-anak, sebenarnya kita tanya orang tuanya dulu aja gitu ya, karena kebanyakan ternyata sebenarnya orang tua itu sudah memilih gitu ya cita-cita untuk anak-anaknya. Nah, bahkan di dalam salah satu sumber di internet ya, jadi dikatakan cita-cita dan ambisi orang tua. Jadi bukan cita-cita anak gitu ya, tapi cita-cita dan ambisi orang tua. Dan dikatakan banyak anak muda yang tidak mendapatkan kebebasan dalam menentukan masa depannya. Kenapa? Karena orang tuanya sudah menentukan, nanti kamu jadi ini aja ya, gitu ya. Dan dikatakan banyak dari anak-anak muda yang kesusahan dalam memilih jurusannya, ada pula yang tidak memiliki pendapat yang sama dengan orang tuanya dalam menentukan jurusan yang diinginkan. Dan dikatakan berdasarkan hasil survei, 12 dari 120 anak, berarti itu sekitar 10%. 10% anak-anak itu berkuliah bukan sesuai dengan jurusan yang diinginkannya, melainkan merupakan hasil paksaan dari orang tuanya. Jadi presentasinya lumayan tinggi ya, 10% gitu ya. Mungkin lebih mungkin ya. Yang saya lihat sih kayaknya kemungkinan kayak lebih deh kalau yang saya lihat di lingkungan saya ya. Jadi 10% tuh anak berkuliah bukan sesuai dengan jurusan yang diinginkannya, melainkan hasil paksaan dari orang tuanya gitu. Jadi orang tuanya sudah menentukan jadi ini aja nih, jadi ini aja, ambil kuliah ini gitu supaya kamu nanti kerjanya ini gitu ya. Kemudian dikatakan banyak tantangan yang harus dilewati dalam menentukan jurusan, mulai dari dilema nilai yang tidak mencukupi, biaya yang tidak sesuai. Nah, kadang-kadang ada juga karena biaya ya, misalnya untuk yang jurusan yang cukup mahal gitu ya, orang tuanya mungkin nggak mampu gitu ya, udahlah pilih yang ini aja gitu ya. Ataupun adanya perbedaan pendapat antara orang tua dan anak. 48 dari 120 anak menjawab bahwa mereka akan mengikuti jurusan yang dipilih oleh orang tuanya. Jadi sekitar berapa tuh? 48 dari 120. Mungkin sekitar 40% ya. 40% ya betul. Apakah ini merupakan keputusan yang tepat untuk mengikuti pilihan orang tua? Apakah anak-anak muda ini akan bekerja sesuai dengan jurusan yang dipilih oleh orang tuanya kelak saat mereka selesai berkuliah? Kenyataannya 77 dari 120 anak, wah ini lebih tinggi juga nih ya, mengatakan bahwa mereka tidak ingin bekerja sesuai dengan jurusan yang dipilih oleh orang tuanya. Jadi dari populasi tersebut ya, sekitar 77 dari 120 anak itu mengatakan mereka tuh nggak ingin bekerja sesuai dengan jurusan yang dipilih orang tua mereka. Jadi
kita bisa melihat ini fenomena yang cukup menarik gitu ya. Orang tua tuh sebenarnya sudah punya pilih ini aja gitu. Dan ternyata hasilnya 77 dari 126 mengatakan mereka tidak ingin bekerja sesuai dengan jurusan yang dipilih oleh orang tua mereka. Nah, dikatakan 116, ini berdasarkan hasil survei katanya, 116 dari 120 anak menyadari betapa pentingnya untuk berkuliah sesuai dengan jurusan yang diminati. Artinya hampir semua anak berpendapat bahwa penting untuk berkuliah sesuai dengan jurusan yang diminati gitu ya. Tetapi pada kenyataannya tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk menentukan jurusan yang diinginkan. Banyak pengalaman-pengalaman yang terjadi di kalangan masyarakat terhadap isu ini. Contohnya seperti Beni. Ini ada contoh Beni yang tumbuh besar di keluarga yang notabene adalah keluarga dokter. Akibatnya, orang tuanya memaksa Beni untuk mengikuti jejak mereka, yaitu mengambil jurusan kedokteran. Jadi karena orang tuanya dokter, ya mungkin banyak banyak income ya, penghasilan kali ya, atau juga dipandang cukup baik di masyarakat ya. Sehingga mereka meminta Beni untuk mengikuti profesi mereka itu jadi dokter juga gitu ya. Pada awalnya Beni sudah melakukan negosiasi dengan orang tuanya tapi tidak berhasil. Akhirnya Beni mengikuti kemauan orang tuanya karena mungkin nggak berhasil karena ya duitnya kan dari orang tua juga gitu ya. Ya kalau nggak dibayarin nih uang kuliahnya gitu ya. Udah deh kuliah aja deh, ngikutin orang tua gitu ya. Kemudian akhirnya Beni mengikuti kemauan orang tuanya untuk berkuliah sesuai dengan jurusan yang dipilih oleh orang tuanya. Tetapi apakah profesi dokter akan dijadikan sebagai masa depan Beni? Tentu saja tidak. Jadi si Beni ini sudah lulus kuliah, tetapi dia nggak menjadi dokter. Akhirnya Beni menyerahkan ijazah kedokteran hanya untuk membahagiakan dan menuruti perkataan orang tuanya. Sayang ya, kuliah kedokteran mahal dan memakan waktu ya, bisa 4, 5, bahkan 6 tahun kali ya. Tetapi akhirnya dia serahkan ijazahnya hanya untuk membahagiakan dan menuruti perkataan orang tuanya. Setelah itu Beni memilih untuk berkuliah lagi sesuai dengan jurusan yang dia inginkan, yaitu teknik informatika di salah satu universitas. Dari kasus ini kita dapat melihat bahwa sesuatu yang dipaksakan tidak akan menghasilkan jika tanpa didasari oleh kemauan diri sendiri. Jadi sayang sekali gitu ya, si anak dipaksa untuk suatu jurusan yang dia nggak suka. Lulus sih lulus, tapi dia tetap akhirnya dia ngambil jurusan yang dia suka. Sayang sekali ya. Nah, menurut seorang psikolog namanya Yulinda Septiani Manurung, MPSI, pada dasarnya minat seorang individu akan tumbuh dalam diri individu itu sendiri, baik karena motivasi internal maupun motivasi eksternal gitu. Jadi pengaruh ya, dari pengaruh dalam ya, juga luar ya. Pemilihan jurusan atas dasar paksa. Kami pulang ya, terima kasih. Iya. Terima kasih. Halo Bu Rebecca. Halo Bu Rebecca. Ini apa? Sambil. Ya, halo Bu. Oke, kita lanjut ya. Pemilihan jurusan atas dasar paksaan dari orang tua dan tidak sesuai minat anak dapat membuat kemampuan anak tidak berkembang secara optimal. Jadi kalau orang tua memaksakan satu jurusan yang nggak sesuai dengan minat anak, justru katanya kemampuan anak bisa nggak berkembang secara optimal. Semisal, anak mempunyai minat tinggi dalam kuliah seni dan bidang seni, namun anak dipaksa kuliah sains. Ini cukup banyak ya, anak mau seni tapi dipaksa kuliah di sains. Bisa saja anak menuruti keinginan orang tua, tapi pada saat kuliah, ia tidak akan berprestasi karena menjalaninya dengan terpaksa. Selain itu, pemilihan jurusan yang tidak sesuai dengan minat akan menghambat perencanaan karir anak di masa yang akan datang. Gitu ya. Bahkan yang paling buruk, anak akan melakukan pemberontakan kepada orang tua. Misalnya dengan bolos kuliah. Ini banyak ya, terjadi juga ya. Karena dia nggak suka dengan jurusannya, ya dia nggak masuk, akhirnya nilainya ambruk gitu ya. Tidak antusias menyelesaikan kuliah, ya, karena terpaksa. Sebenarnya dia nggak suka dengan itu. Akhirnya lama selesainya. Bisa juga sampai DO ya, karena banyak absennya, nilainya juga nggak bagus, akhirnya DO. Nah ini yang bahaya gitu ya, dan sebagainya. Jadi sangat penting untuk memilih jurusan yang sesuai dengan minat anak gitu ya katanya ya. Nah saya ingin bertanya nih kepada kita semua orang tua nih ya, mungkin anak-anak kita memang masih kecil, tapi kalau kita mau jujur gitu ya, kita punya cita-cita juga kan buat anak-anak kita kan, gitu ya. Nah pertanyaannya mengapa kita ingin ikut menentukan cita-cita atau profesi anak saat mereka dewasa? Coba dipikir-pikir dulu coba ya. Pasti kita kepikiran kan, wah anak-anak saya nanti mendingan jadi ini aja deh, gitu ya.
Nah, sekarang yang mau saya tanyakan adalah kenapa kita ingin ikut menentukan cita-cita atau profesi anak-anak kita saat dewasa, ya. Nah, kalau menurut hasil interview dari Ibu Yulinda Septiani Manurung MPS ini, dikatakan pemaksaan orang tua biasanya didasari oleh banyak faktor. Nah, cuma saya ambil dua ini. Ini yang saya lihat paling umum nih, paling banyak nih. Karena prestis, ya. Betul sih itu. Ada betul ya. Karena alasan prestis. Anak disuruh kuliah fakultas kedokteran supaya jadi dokter karena menganggap jika anaknya menjadi dokter, keluarga akan lebih terpandang. Karena itu memang profesi yang istilahnya dihormati gitu ya. Sama seperti kependetaan mungkin ya, atau profesi pemimpin agama gitu ya, atau yang lain-lain gitu ya, yang membawa apa dibutuhkan istilahnya gitu ya. Kemudian di sisi lain anak dilarang menjadi seniman karena dianggap tidak punya karir atau penghasilan sedikit. Nah, saya ingin meng-highlight ini nih, penghasilan sedikit. Biasanya orang tua itu akan, aduh jangan ambil yang itu deh, karena di pikiran orang tua, aduh income-nya nggak jelas gitu ya, nanti gajinya nggak jelas gitu ya. Tapi sebenarnya ini gitu, yang paling banyak tuh sebenarnya masalah uang, masalah nanti anak saya uangnya nggak banyak gitu ya. Paling banyak sebenarnya uang, gitu ya. Karena itu yang paling gampang diukur ya, gitu ya. Kemudian ada juga yang karena meneruskan usaha orang tua. Nah, jadi kalau saya perhatikan dari survei pribadi saya, sebenarnya alasan pemilihan cita-cita paling utama dan paling banyak adalah penghasilan. Baik itu dari sisi orang tua memilih cita-cita buat anak-anaknya atau dari anak-anak itu sendiri. Kenapa dia pilih profesi itu? Biasanya karena itu yang paling mudah diukur dan uang, uang gitu ya. Jadi inilah sebenarnya alasan utama lah yang paling sering gitu ya, masalah uang sebenarnya memilih cita-cita. Dan ini juga dikatakan dalam salah satu sumber ya di internet ini dikatakan orang tua yang masih berpikiran konvensional akan berpikir pekerjaan formal seperti kantoran, menjadi dokter ataupun menjadi tentara akan diganti dan sebagainya. Padahal zaman sudah berubah dan tempat berbanding terbalik seperti banyaknya pekerjaan non formal yang lebih menjanjikan dari pekerjaan formal. Pekerjaan seperti YouTuber, gamer, dan blogger. Suatu pekerjaan yang dalam pikiran orang tua konvensional tidak masuk akal. Padahal ada YouTuber yang memiliki penghasilan sampai ratusan juta rupiah. Lihat, benar kan? Jadi memilih cita-cita itu sebenarnya karena uang. Mana yang menghasilkan uang banyak gitu. Jadi anak-anak memilih cita-cita sebenarnya kebanyakan tuh karena ada uangnya ntar banyak gak gitu ya. Karena kalau dengan uang banyak, oh saya bisa punya rumah, saya bisa punya mobil, saya bisa jalan-jalan ke luar negeri, saya bisa ini, saya bisa itu gitu ya. Orang tua juga begitu kebanyakan dia memilih cita-cita untuk anak itu karena nanti biar kau banyak uang, nah ya nanti kalau kau banyak uang kan ya gitu ya. Jadi sebenarnya bagi orang tua memilih cita-cita buat anak-anak itu karena bagi orang tua dengan memiliki penghasilan yang cukup tidak akan membebani orang tua di masa tua. Jadi kalau anak-anak bisa menghasilkan uang sendiri ya orang tua kan jadi nggak terbeban gitu ya. Kemudian harapannya orang tua mengharap anaknya itu dengan uang yang cukup bisa membiayai orang tua saat pensiun. Kira-kira gitu ya kebanyakan ya. Uang dan uang gitu ya. Oke, kenapa begitu gitu ya? Kenapa uang? Pemilihan cita-cita banyak dipengaruhi oleh keadaan zaman ya. Kita hidup di zaman yang serba butuhkan uang. Itu sebabnya logika kita pun ya harus butuh uang. Jadi harus profesi yang menghasilkan uang gitu ya. Karena segala-galanya butuh uang gitu ya. Ya. Jadi tapi di sore ini kita mau membahas sesuatu yang lebih gitu ya dibandingkan masalah cita-cita. Ya boleh saja gitu. Mau pilih profesi apapun karena menghasilkan uang yang banyak atau karena alasan prestis atau karena alasan lain sah-sah saja. Tapi yang mau kita bahas di sore ini adalah boleh kita mencapai cita-cita yang kita bilang tadi itu, mau jadi dokter, mau jadi YouTuber, mau jadi blogger, mau jadi insinyur, mau jadi arsitek, mau jadi apapun, silahkan. Alasannya dengan alasan mau banyak uang, alasan mau supaya dihormati, disegani, silahkan. Tetapi yang mau kita bahas sore ini adalah satu cita-cita. Itu HS bulan, Rebecca. Bu Rebecca. Oke. Tapi yang mau kita bahas sore
Kita unmute sekali lagi. Di unmute Oke. sekali. Oke, sudah. Oke. Tapi yang mau kita bahas sore ini adalah satu cita-cita yang anak dan orang tua harus capai. Semua anak harus capai. Kalau yang cita-cita yang tadi boleh, beda-beda ya. Ada yang mau jadi dokter, insinyur, boleh, silahkan. Tapi ada satu cita-cita yang semua anak dan semua orang tua harus capai. Ya. Ini yang mau kita bahas ya. Kita mau bahas yang lain-lain. Kalau yang lain-lain boleh, silakan. Mau jadi dokter silakan, mau jadi tentara silakan, gitu ya. Mau jadi blogger, YouTuber silakan. Tapi jangan lupa satu cita-cita ini, yang anak dan orang tua harus capai. Apa itu? Nah, ini yang kita cari ya. Apa ini cita-cita ini ya? Jadi kalau kita mau lihat rumusnya ya, resep umum menjadi kaya, gitu ya. Kejar tahta untuk mendapat harta. Wah, ini dia. Inilah resepnya. Kalau mau kaya, kejar tahta untuk mendapat harta. Karena apa? Katanya tahta itu adalah kekuasaan. Ya. Karena dengan adanya kekuasaan, ya, semakin tinggi jabatan, semakin tinggi kekuasaan, semakin tinggi penghasilan. Itu rumus paling mudah. Rumus umum, ya. Kejar jabatan, kejar kekuasaan supaya semakin tinggi penghasilan. Nah, tahu nggak Bapak Ibu, Tuhan memberikan resep untuk mengejar kekuasaan. Tuhan memberikan resep untuk kita mengejar jabatan tahta. Apa itu resep dari Tuhan? Nah, Tuhan itu kan hebat ya. Tuhan itu nggak pernah gagal, nggak pernah bohong. Tuhan selalu benar. Jadi kalau dia kasih tahu resepnya, benar pasti. Jadi Tuhan memberikan resep untuk kita mengejar kekuasaan. Jadi ini orang tua harus tahu nih, supaya ngajarin anaknya, supaya anaknya juga tahu caranya mengejar kekuasaan. Apa itu resepnya dari Tuhan? Dalam Kejadian 1 ayat 26. Mungkin boleh kita buka Alkitab kita? Kejadian 1 ayat 26, kalau ada yang punya Alkitab. Ini resepnya. Resep untuk mengejar harta. Ya, jadi harta bisa didapat dengan mengejar tahta. Ngikut ya. Harta pasti ngikut kalau tahta atau kekuasaan itu ada. Apa resep dari Tuhan? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, supaya mereka berkuasa. Jadi kalau mau kaya kan harus punya kekuasaan, harus punya jabatan ya. Nah, Tuhan kasih tahu resepnya. Kalau mau berkuasa, mau bertahta, harus punya gambar dan rupa Tuhan. Wah, itu. Ini resepnya, ibu-ibu, bapak-bapak. Ini yang harus kita ajarkan anak-anak kita. Kalau mau kaya, kejar kekuasaan. Nah, bagaimana supaya dapat kekuasaan? Tuhan kasih tahu resepnya. Punya gambar dan rupa Allah. Wah. Apa itu gambar dan rupa Allah? Karakter Yesus. Atau karakter Allah. Jadi kalau punya karakter Allah, kata Tuhan, kita akan berkuasa. Makanya dikatakan bukan uang atau tanah atau posisi. Bukannya tadi jadi dokter buat dapat uang, bukannya jadi YouTuber supaya dapat uang ratusan juta, bukannya jadi blogger supaya dapat uang miliaran, bukannya jadi insinyur supaya bisa dapat puluhan miliar. Nah, tapi dikatakan bukan uang, bukan tanah, bukan posisi, tetapi kepemilikan karakter seperti Kristus yang akan membuka pintu surga bagi kita. Jadi, wow. Jadi, resep dari Tuhan, kalau mau kaya, katanya adalah miliki gambar dan rupa Tuhan, yaitu karakter Yesus. Kenapa loh? Kok kaya punya karakter Yesus? Karena yang mau dikasih surga. Kalau bumi itu cuma sekecil gini bumi. Kalau surga, lantainya aja emas. Jadi yang mau dikasih itu adalah harta yang luar biasa. Kalau kita punya bumi cuma sekecil gini dalam alam semesta, berapalah nilai bumi dibanding alam semesta, dibandingkan surga. Jadi Tuhan mau kasih kekayaan yang luar biasa. Bukan martabat, bukan pencapaian intelektual yang akan memenangkan bagi kita mahkota keabadian. Hanya orang-orang yang lemah lembut dan rendah hati
yang menjadikan Tuhan sebagai kecukupan mereka, yang akan menerima karunia ini. Jadi boleh punya cita-cita jadi dokter, boleh punya cita-cita jadi YouTuber, tapi jangan lupa satu cita-cita yang harus dicapai, kepemilikan karakter seperti Yesus. Itu sebabnya Yesus bilang dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Nah, ini menarik. Yesus nggak pernah bohong. Jadi ini Yesus ini benar kalau ngomong. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Karakter. Karakter Yesus. Jadi kerajaan Allah ada dua ya. Kerajaan kemuliaan itu nanti yang di surga yang fisik. Tapi kerajaan kedua itu kerajaan kasih karunia, itu di pikiran, karakter. Tapi carilah karakter Yesus dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi boleh ya punya cita-cita yang tadi itu, tapi jangan lupa harus punya karakter Yesus. Ini resep untuk jadi kaya dari Tuhan. Karena yang mau dikasih surga, gitu ya, yang lebih mahal dari dunia ini. Bagaimana dengan kita? Apakah kita hanya mengejar kekuasaan, jabatan, tapi kita nggak mau mengejar karakter Allah? Kalau kita seperti ini ya, hanya mengejar kekuasaan, jabatan, suksesan tanpa mengejar karakter Allah, kita sudah sama seperti masalahnya Lucifer. Lucifer juga demikian. Dikatakan, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Jadi Lucifer maunya naik ke langit, hendak mendirikan tahtaku. Nah, Lucifer juga mau mengejar kekuasaan, tahta ya, mengatasi bintang-bintang Allah. Bukankah kita juga mengejar tahta, gitu ya? Nah, si Lucifer juga begitu, mau mengejar tahta dia. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik, mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai maha tinggi. Jadi dia mau mengejar jabatan. Lucifer ini mau mengejar jabatan, mau mengejar tahta, kekuasaan. Gambar dari kesempurnaan engkau penuh hikmat dan maha indah. Jadi dulu awalnya Lucifer itu menyukai karakter Tuhan. Makanya dia penuh hikmat, maha indah. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga dekat gunung kudus Allah. Engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau tak bercela dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu. Jadi waktu diciptakan, Lucifer itu bagus sekali, dia menyukai karakter Tuhan, tetapi sampai terdapat kecurangan di dalam pikirannya. Engkau sombong. Jadi, maksudnya sombong di sini mewakili bahwa sejak saat itu Lucifer menolak karakter Tuhan. Lucifer mau tahtanya Tuhan, Lucifer mau jabatannya Tuhan, kekuasaannya Tuhan, tapi dia menolak karakter Tuhan. Karena kecantikanmu, hikmatmu, kau musnahkan demi semarakmu. Jadi kalau kita hanya mengejar kekuasaan dunia ini, jabatan di dunia ini, kesuksesan di dunia ini tanpa mengejar karakter Allah, kita situasinya mirip dengan Lucifer. Kita menolak karakter Allah. Kita hanya mau berkat-berkat Allah. Kita nggak mau karakter Allah. Itulah masalah Lucifer. Jadi kalau di dunia ini hanya mengejar cita-cita yang dunia kasih dan tidak pernah mengejar karakter Tuhan, kita sama seperti masalahnya Lucifer. Jadi kita bisa lihat ya, contoh di Alkitab ya, sama-sama memiliki tahta, mereka sama-sama sukses, tapi karakternya berbeda. Ada namanya Daniel dan Yusuf. Mereka ini pejabat loh, mereka ini penguasa. Bandingkan dengan yang ini juga penguasa, tapi penguasa yang melawan Tuhan. Firaun yang terus melawan Tuhan. Dia menolak apa yang Tuhan bilang. Akhirnya hidupnya berakhir di dalam laut. Demikian juga Kayafas. Pemimpin agama. Kaya ya. Ini kaya ya, karena bisnisnya di Bait Suci besar ya. Bisnis jualan ya. Duitnya banyak si Kayafas ini. Harusnya ya, kalau ngelihat ininya ya. Kayak sepertinya sih duitnya banyak sepertinya dia. Kayafas yang justru menyalibkan Yesus. Kalau bicara jabatan, kalau bicara tahta, sama-sama punya tahta. Tetapi yang membedakan karakter. Jadi kalau cuma mengejar tahta, mengejar harta, hanya mengejar uang, tapi karakter Tuhan tidak dikejar.
Tidak ada bedanya dengan Firaun. Tidak ada bedanya dengan Kayafas. Tidak ada bedanya dengan Lucifer. Mereka juga mengejar yang disebut tadi, tahta kuasa itu ya, harta. Jadi, Ibu, Bapak, inilah yang terpenting. Satu cita-cita yang harus dimiliki, yaitu mengejar karakter Kristus. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana kita mengajar anak untuk memiliki karakter Kristus? Ya. Jadi ada suatu pepatah mengatakan, saat orang tua mengajarkan anak tentang bulan ya, nah itu bulan ya. Yang dilihat anak bukan bulannya, Ibu Bapak, tetapi yang dilihat anak tuh telunjuk orang tuanya. Artinya apa? Anak-anak tuh nggak ngelihat, oh kayak begini nggak dilihat. Yang dilihat orang tuanya gimana ngasih teladannya. Contoh apa yang orang tua kasih, gitu ya. Jadi dalam kalau kita mau anak-anak kita memiliki karakter Kristus, yang mereka lihat ada karakter kita. Gitu. Jadi memang ini penting ya. Apa yang orang tua ajarkan kepada anak? Apa kita sedang mengajarkan sikap menghargai atau kita sedang mengajarkan sikap penurutan? Jadi anak-anak itu membutuhkan teladan dari orang tuanya, gitu ya. Membutuhkan karakter apa yang orang tua tampilkan di depan anak. Dan yang salah satu yang paling penting adalah anak-anak membutuhkan pengalaman iman orang tua. Tahukah Ibu Bapak, kenapa Tuhan hanya memilih 3 kakak beradik? Musa, Harun, Miriam. Ini kan adik kakak kandung ya, Musa, Harun, Miriam. Kenapa Tuhan nggak pilih dari keluarga lain gitu loh? Kan masih banyak orang Israel ya. Kenapa sih harus Musa, Harun, Miriam? Apakah Tuhan mengajarkan nepotisme? Kalau zaman kita sekarang ya mungkin udah dicurigain ya, wah ini kayaknya nih nepotisme nih, adiknya yang dipilih, abangnya yang dipilih gitu ya. Nah tapi coba deh kita pikir, kenapa ya Tuhan tuh hanya milih Musa, Harun, Miriam gitu untuk mimpin Israel? Kenapa nggak dari anak-anak dari keluarga lain? Karena iman dari keluarga ini. Mereka diwarisi iman dari orang tuanya. Pelajaran tentang Tuhan. Mereka mengerti dengan baik. Itu sebabnya 3 kakak beradik ini yang dipilih. Jadi kita bisa bayangkan pengajaran di rumah mereka gitu. Orang tua mereka bagaimana mengajarkan tentang Tuhan. Sehingga Tuhan melihat ya cuma mereka bertiga yang layak untuk memimpin bangsa Israel. Kalau ada yang lain juga Tuhan pasti pilih yang lain gitu ya untuk mencegah terjadinya iri hati gitu ya. Tapi masalahnya yang lain mungkin Tuhan lihat belum sekuat dari pengajaran yang diterima oleh 3 kakak beradik ini gitu ya. Kita bisa lihat kenapa mereka bisa seperti itu. Karena mereka memiliki pengalaman iman bersama orang tuanya. Kita ingat ya, kejadian pada Musa. Miriam sudah lahir di situ. Jadi dia menyaksikan hukum tersebut, yaitu akan dibunuh anak-anak Israel. Kemudian dengan iman ibunya, ya, menyembunyikan Musa dan menaruhnya di sungai, dan Tuhan, campur tangan Tuhan menyelamatkan. Jadi Miriam merasakan, mengalami bersama ibunya pengalaman iman, ya, bersama ibunya. Jadi inilah yang membuat mereka memiliki pengetahuan tentang Tuhan cukup baik. Karena mereka memiliki pengalaman iman bersama orang tuanya. Demikian juga pengalaman iman Yakub yang menguatkan Yusuf. Kenapa? Karena waktu usianya masih sangat muda itu dijual ya, itu nggak gampang ya. Di usia sekitar, ya mungkin sekarang SMP ya, anak-anak SMP 13 tahun ya. Untuk satu waktu tertentu Yusuf menyerah kepada perasaan sedih dan gentar yang tidak dapat dikendalikan. Kenapa? Bayangkan anak masih SMP kelas 1 dijual dan dia akan merantau ke suatu negeri. Kalau sekarang gampang naik pesawat ya. Kalau itu kan jalan kaki gitu ya. Kemudian siapa yang dia kenal? Nggak ada. Kalau dia pergi dikirim ke boarding school sih masih enak. Di boarding school gitu ya. Masih ya fasilitas masih enak lah gitu. Kalau ini kan jadi budak gitu ya. Kita bisa bayangkan, waduh, rasanya seperti apa tuh ya. Merantau jadi budak, nggak jelas hidupnya, setengah mati lah udah posisinya gitu ya. Tapi kita lihat apa yang ada dalam pikiran Yusuf.
Kemudian pikiran Yusuf beralih ke Tuhan ayahnya. Di masa kecilnya Yusuf telah diajari untuk mencintai dan takut kepada Tuhan. Seringkali di tenda ayahnya, dia mendengarkan cerita tentang penglihatan yang dilihat Yakub ketika dia melarikan diri dari rumahnya, seorang pengasingan dan buronan. Yusuf telah diberitahu tentang janji Tuhan kepada Yakub dan bagaimana itu digenapi. Jadi yang Yakub bagikan kepada Yusuf adalah pengalaman iman, bagaimana janji Tuhan dan bagaimana itu digenapi. Jadi pengalaman iman Yakub diceritakan kepada Yusuf. Sekarang semua pelajaran berharga ini datang dengan jelas di hadapannya. Yusuf percaya bahwa Allah nenek moyangnya adalah Allahnya. Di saat itu Yusuf menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan dan berdoa agar penjaga Israel akan bersamanya di tanah pengasingan. Jadi ketika Yusuf dipenuhi dengan perasaan takut, perasaan sedih, perasaan gentar, dia beralih kepada cerita pengalaman iman dari ayahnya Yakub. Dia mengingat bagaimana janji Tuhan dan bagaimana itu digenapi kepada Yakub. Inilah yang menjadi pegangan dia, bahwa pengalaman Tuhan yang sama yang melindungi ayahnya, Tuhan yang sama juga yang akan melindungi dia. Inilah yang menguatkan dia untuk menghadapi hari-hari yang ke depan yang tidak jelas, hari-hari yang gelap, hanya dengan memegang iman. Pengalaman iman Yakub menjadi modal untuk menguatkan Yusuf. Bapak Ibu, pengalaman iman apa yang ingin kita bagikan kepada anak-anak kita? Anak-anak kita akan mengalami masalah-masalah dalam hidup mereka. Mungkin masalahnya nggak seperti Yusuf, dijual. Tetapi tingkat kerumitannya, tingkat membahayakannya mungkin seperti Yusuf. Anak-anak kita akan mengalami beratnya masalah dalam hidup ini. Apa yang ingin kita berikan kepada mereka untuk menghadapi masalah-masalah dalam hidup ini? Hanya pengalaman iman, saudara. Uang tidak bisa membeli kenikmatan tidur. Uang bisa membeli tempat tidur, tapi uang tidak bisa memberikan kenikmatan tidur. Saudara, tapi imanlah yang akan menjadi modal buat anak-anak kita untuk menghadapi semua masalah dalam kehidupan ini. Dan anak-anak kita akan bisa menjadi alat-alat Tuhan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Yusuf yang menjadi saksi-saksi Tuhan kepada dunia ini. Tuhan memberkati. Amin. Oke, terima kasih Rudolf yang sudah membawakan materi pada saat ini. Sangat luar biasa. Harta yang paling berharga untuk anak-anak ya dalam pendidikan. Oke, pada saat ini kami memberikan kesempatan kepada saudara-saudara apabila ada pertanyaan sehubungan dengan presentasi yang disampaikan pada sore hari ini, kami berikan kesempatan. Bisa lewat chat atau bisa lewat bertanya secara langsung dengan mengaktifkan mikrofon. Dipersilakan. Ada? Silakan mengaktifkan mikrofon atau chatting juga boleh. Shalom. Ya, silakan. Saya melihat bahwa zaman terus berubah ya. Di era kita tadi disampaikan bahwa kita cenderung mencari uang. Tetapi saya melihat bahwa era kita juga tidak terlalu fokus lagi mencari uang. Kenapa? Karena saya amati seperti ini. Zaman saya kecil di kampung, memang kita hidup susah. Jadi ketika saya besar dan kuliah, maka fokus saya harta itu yang terpenting gitu. Mencari penghasilan itu yang terpenting. Tetapi saya melihat mereka yang sudah bosan dengan hidup dengan kekayaan, yang anak-anak latar belakang anak orang berada,
yang sudah sadar itu, mereka tidak terlalu mau kejar lagi harta. Saya lihat bahwa kita sekarang di media-media sosial pamer harta, pamer segala-galanya, dengan tas lah, pamer mobil lah, pamer rumah lah. Ini karena dulu kita orang susah. Jadi euforia kekayaan itu sudah merasuki kita. Nah, sekarang kita harus sampai levelnya kita bosan dengan kekayaan ini. Kekayaan ini, uang segala-galanya ini bukan satu-satunya. Kita harus sampai ke level itu, dan firman Tuhan apa yang diterangkan sore ini, itulah proses kita mau ke sana itu. Sampai kita melihat bahwa mau kaya itu, mau pamer rumah, mau pamer tas, mau pamer pakaian itu tidak penting lagi. Jadi yang saya ingin tanyakan, bagaimana tipsnya agar saya ini sudah tidak terlalu penting lagi harta itu gitu. Euforia dulu itu ketika saya susah, saya tinggalkan secepatnya gitu. Karena banyak orang yang tidak meninggalkan itu, lambat gitu. Lambat untuk meninggalkan euforia menjadi kaya itu gitu. Menjadi punya uang gitu. Uang segala-galanya begitu. Mungkin ini yang perlu didalami di diskusi kita. Terima kasih. Ya. Saya jawab langsung, Sir Glenn? Ya, langsung. Oke, terima kasih Pak Kiven. Oke, bagaimana kita terlepas dari kesenangan akan kekayaan gitu ya? Di Alkitab diceritakan satu kisah juga tentang seseorang yang dibebaskan dari harta kekayaan. Salah satunya Sakeus, ya Sakeus ya, bertemu Yesus. Setelah dia bertemu Yesus, hartanya pun dia kasih, gitu ya. Jadi rumusnya cuma satu, bagaimana kita terbebas dari cinta akan uang atau cinta akan kekayaan. Bertemu Yesus. Dan banyak kisah lain di dalam Alkitab ya tentang orang-orang kaya ya yang bisa lepas dari itu gitu ya. Jadi rumusnya satu, bertemu Yesus, cinta Yesus, Yesus akan beritahu apa yang harus kita gunakan dengan harta kita. Mungkin itu, Pak. Amin. Terima kasih. Ya, oke. Bagaimana, Pak? Amin, amin. Amin. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kami berikan kesempatan kepada yang lain. Mungkin ada pertanyaan yang lain sampaikan. Kami berikan kesempatan. Masih ada waktu 15 menit. Selamat sore, Sir. Selamat sore, Sir. Ya, selamat sore. Silakan. Saya Mama Ini dari namanya Elizabeth, Marvel. atau Iya. nama orang tua ini? Ya. Ya, saya mau bertanya pada Sir Rudolf, tapi sebelumnya saya mau cerita dulu. Tadi di sini dikatakan bahwa memaksakan satu minat kepada anak itu dampaknya kurang baik ya. Tapi bagaimana kalau kita memaksakan anak-anak ini, kita tahu anak-anak ini punya talenta, kebisaan. Jadi anak-anak ini dari kecil mereka dulunya senang sekali dengan musik. Kakaknya suka main gitar, adiknya piano. Nah, seiring berjalannya karena situasi corona ini ya, sehingga anak-anak sekarang lebih leluasa memegang gadget. Selain untuk kebutuhan sekolah, mereka jadi mulai tergoda dengan kayak game. Terus kalau anak saya yang lebih besar itu dia suka dengan IT. Jadi kayak desain, terus bikin apa itu. Bagus sih, kami seneng juga sih, cuman kadang-kadang waktunya jadi habis tersita sehingga kesenangan mereka terhadap musik yang tadinya kami ingin sekali anak-anak bisa melayani Tuhan sejak kecil, pelayanan di gereja melalui musik jadi terganggu. Jadi bagaimana cara kami supaya musik ini tetap berjalan tapi tidak dengan memaksakan, karena anak-anak kalau dipaksakan jadi semakin kayak memberontak. Benar tadi dikatakan
anak-anak jadi memberontak. Gimana caranya, Sir? Terima Ya. kasih. Silakan, Terima kasih. Rudolf. Ya, terima kasih Bu Elizabeth. Melibatkan anak-anak dalam pelayanan juga bukan dengan paksaan juga, gitu ya. Ya, memang ini tantangan ya buat kita semua ya, gimana anak-anak menyukai untuk terlibat dalam pelayanan, gitu ya. Nah, ini yang pertama yang harus dilakukan ketika kita menghadapi situasi ini adalah berdoa, gitu ya. Jadi ya berdoa untuk membawa kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa mengubah hati seseorang, termasuk hati anak-anak kita. Kita nggak bisa mengubah minat mereka, nggak bisa. Tapi Tuhan, hanya Tuhan yang sanggup mengubah minat mereka, gitu ya. Jadi kita serahkan pada Tuhan, dan yang terpenting lagi kembali rumusnya tetap harus dipakai, yaitu melalui teladan, gitu ya. Dengan teladan dari orang tua menunjukkan nikmatnya pelayanan, gitu ya, dan kita bawa anak-anak kita ke tempat pelayanan, ya kiranya Roh Kudus bisa menjamah hati mereka untuk mau menyerahkan talenta mereka, waktu mereka dalam pelayanan kepada Tuhan, gitu ya. Dan selain itu memang dibutuhkan kreativitas, gitu ya, dari kita sebagai orang tua untuk membangkitkan minat, gitu ya. Jadi sama seperti pelatih ya. Pelatih itu kalau dia punya atlet kan pelatih itu tahu potensinya, gitu. Dan pelatih itu juga tahu bagaimana mengeluarkan potensi itu, gitu ya. Nah, kita juga sebagai orang tua perlu kreativitas juga, gitu, untuk mengeluarkan talenta anak itu sesuai dengan bidangnya, gitu ya. Jadi kalau memang anak tersebut kita lihat potensi di dalam pelayanan, nah kita harus cari cara supaya dia itu tertarik, gitu, untuk menyalurkannya ke dalam bidang pelayanan. Misalkan dia anak-anak sekarang kan jago-jago banget tuh ya, IT, gitu ya. Nah, kita bisa ajak mereka untuk mau nggak terlibat bikin ini yuk, gitu ya. Misalkan bikin apa namanya sekarang? Flyer. Tolong dong bikinin flyer buat pelayanan mama papa dong. Nah, jadi kita harus kreatif juga, gitu, untuk membangkitkan minat mereka terhadap pelayanan. Terus bikin apa lagi selain flyer? Bikin edit video misalkan, atau apalagi ya, konten-konten YouTube. Kan bisa kita bangkitkan mereka, yuk bikin konten YouTube, kamu rekamin mami ya, atau kamu bersaksi tentang Tuhan, bikin yuk, nanti kita upload, gitu. Jadi orang tua juga perlu kreativitas, gitu ya, untuk bagaimana nih mengeluarkan potensi anak, gitu, untuk potensi tersebut dipakai dalam pelayanan. Kemudian juga perlu membagi waktu ya. Bagi waktu gimana? Istri saya mau nambahkan nih, dia mendengar di sebelah saya. Halo Ibu, ya tadi senang banget ya, jadi anak-anak bisa senang main musik juga, kemudian senang juga dengan senang main musik juga, dan juga senang mendesain-desainnya. Oke, tadi konsepnya sudah disampaikan oleh suami saya. Untuk detailnya mungkin kita bisa berikan mereka kayak jadwal, gitu ya, sehingga mereka tahu, gitu, oh jadwal dari jam sekian sampai segini untuk kamu belajar, misalkan pelajaran sekolah, misalkan jam segini sampai segini adalah kamu belajar untuk desain. Jadi kita appreciate, gitu, wah kamu hebat ya, gini bagus, gitu, apa yang kamu lakukan itu hal yang positif dan kamu bisa lakukan untuk pelayanan, gitu. Tapi di 1 jam dalam 1 hari mungkin jam berapa nih menurut kamu enaknya? Kita latih piano atau kita latih musik ya, karena musik itu adalah talenta yang luar biasa dari Tuhan ya, karena Tuhan pun senang bermain musik di surga ya, kita akan banyak menyanyi, kita akan banyak menggunakan alat-alat musik, gitu ya, dengan segala melodi dan segala macamnya. Itu pun juga hal yang positif. Jadi hanya minta sama mereka untuk boleh nggak 1 jam dalam 1 hari kita pakai ya untuk musik, terserah mau jam berapa, gitu ya. Jadi bisa diceritakan kepada mereka jadwalnya, sehingga mudah-mudahan jadinya semua tercover, gitu ya. Dan kita bisa kasih tahu juga sama mereka bahwa semakin banyak skill yang kita punya, semakin kita akan menjadi orang-orang yang berguna. Kita akan menjadi orang-orang yang lebih dicari di market, di pasaran sana, di luar sana, gitu. Jadi mungkin begitu Bu, kita bisa coba. Mudah-mudahan menolong. Oke. Ya, terima kasih banyak masukannya. Terima kasih.
Oke, kita masih ada 2 pertanyaan terakhir yang ada di kolom chat. Yang pertama, bagaimana cara sederhana atau contoh untuk menyampaikan iman bagi anak balita dan sekolah dasar? Contoh sederhana. Ya, oke. Tiap-tiap anak itu dalam usianya kan mereka mempunyai kemampuan yang sesuai dengan usianya ya. Jadi di levelnya dia itu dia mampu menyerap seberapa banyak informasi gitu ya. Nah, ini penting juga ya. Gimana menceritakannya gitu. Nah, yang menarik adalah di usia-usia awal itu otak mereka itu begitu seperti spons untuk mencuci piring, menyerap banget gitu. Itu adalah masa yang terbaik untuk menceritakan tentang pelajaran iman kepada mereka gitu. Tapi dengan bahasanya sesuai dengan levelnya mereka gitu. Jadi dari kecil sebaiknya terus diceritakan pelajaran-pelajaran tentang Yesus gitu ya. Bagaimana Yesus, sifat Yesus itu gitu ya. Jadi anak-anak itu begitu menyerap apa yang diceritakan gitu ya. Jadi makanya itu sangat dianjurkan untuk tidak terlalu memberi banyak informasi kepada anak. Jadi otaknya anak itu jangan terlalu banyak diisi informasi ya. Pelajaran-pelajaran yang terlalu banyak itu mengisi pikiran, nanti malah jadi udah capek otaknya untuk mendengar cerita tentang Yesus, cerita tentang iman gitu ya. Makanya itu sebabnya untuk mata pelajaran anak-anak di awal-awal itu ya sampai umur-umur 10 tahun sebenarnya lebih banyak pelajaran tentang agama. Pelajaran tentang Yesus gitu ya. Dan terus kita ceritakan gitu ya. Dan yang lebih baik lagi juga adalah melalui pengalaman orang tua langsung kepada anak-anak. Bagaimana pengalaman mereka bersama Yesus. Itu yang sangat kesaksian yang sangat menguatkan anak-anak. Apalagi kalau mereka sampai menyaksikan hal itu. Seperti Miriam. Miriam kan menyaksikan langsung kan bagaimana iman ibunya itu menghadapi hukuman bayinya bakal dipotong, kemudian bagaimana ibunya dengan penuh iman menjaga Musa itu gitu kan ya. Jadi pengalaman iman bersama anak-anak dengan orang tua itu pelajaran yang luar biasa yang lebih-lebih lagi membuat anak-anak itu memahami siapa Tuhan yang mereka sembah gitu. Oh, nih istri saya mau nambahkan lagi. Silakan. Oh, silakan. Silakan. Oke, satu lagi kalau boleh menambahkan adalah ini satu hal yang menantang nih buat kita sekarang gitu ya, karena memang sebesar ya di Small Center kita menghadapi banyak sekali orang-orang yang datang ke tempat kita memiliki masalah, dan mereka punya masalah karena mereka salah merepresentasikan Tuhan ya, salah mempersepsi Tuhan gitu ya. Tuhan itu dianggap sebagai Tuhan yang begitu jauh, Tuhan yang suka menghukum, Tuhan yang marah gitu. Kenapa? Karena kita pun suka begitu. Jangan begitu, nanti Tuhan marah gitu ya. Atau Tuhan nggak suka gitu ya. Kita sering kali pakai kata-kata yang membuat image-nya Tuhan di anak-anak kita tuh menjadi image yang Tuhan yang galak gitu, Tuhan yang menakutkan, bukan Tuhan yang menjadi sahabat kita gitu ya. Jadi ini yang perlu kita rapihin mungkin ya. Jadi gimana caranya menumbuhkan iman ya tadi ya? Menumbuhkan iman anak-anak kita adalah dengan memberitahu mereka karakter Tuhan yang itu kasih tahu karakter mereka. Dan yang paling berasa banget nih adalah karakter Tuhan itu bisa mereka rasakan melalui papa dan mamanya. Seperti apa sih kasih itu? Apa sih unconditional love itu seperti apa sih? Kasih tanpa syarat. Kasih tanpa syarat gitu. Yang mau memaafkan, yang mau belas kasihan, yang mau panjang sabar itu ya. Emang nggak mudah ya, makanya ibu-ibu kita perlu pertolongan Tuhan karena nggak mudah untuk punya kasih tanpa syarat. Mungkin begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, saya berikan kesempatan kepada Ibu Pianias untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak Murdekai dengan Ibu. Selamat sore, Bu. Saya dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Kebetulan pembahasan Bapak Murdekai tadi tentang keinginan antara orang tua dengan cita-cita yang anak kita inginkan. Nah, kebetulan kasus kami ini sekarang sedang berlangsung, Pak ya. Jadi anak kami ini tahun ini menamatkan di bangku SMA dan kebetulan
kami mengarahkan dia untuk masuk di jurusan kedokteran ya. Tapi dengan catatan bukan berarti tadi ada satu tulisan bahwa mengatakan itu karena mungkin juga karena penghasilan lebih. Kalau mengenai penghasilan ya kita kerja di organisasi ya berapalah penghasilan yang kalau dikatakan mau banyak ya untuk masuk ke kedokteran. Jadi kami arahkan anak kami ini oleh karena prestasi. Nah, kebetulan dia mendapatkan jalur lewat undangan SNM ya. Nah, jadi waktu kami arahkan itu dia katakan pertamanya bahwa dia tidak usah harus kedokteran, apakah boleh dengan jurusan lain. Jadi kami hanya mengarahkan kepada anak kami, kami katakan kami rindu kalaupun kamu nanti menjadi dokter, ya paling tidak melayanilah di pekerjaan Tuhan, di organisasi kita. Masih banyak kok nanti rumah-rumah sakit yang akan dibuka, contohnya rencana di Palangkaraya di Kalimantan Tengah ini akan dibuka rumah sakit yang rencananya organisasi kita akan buka yang lebih besar. Nah itu paling tidak ya, dan bisa melayani juga di pekerjaan Tuhan dalam gereja contohnya, karena kebetulan anak kami ini dari kecil ya puji Tuhan sampai sekarang bertalenta untuk memainkan musik di piano, jadi melayani kegiatan-kegiatan gereja. Jadi itu yang kami arahkan. Nah setelah dia mencoba lewat SNM ini, dia memilih dua fakultas itu untuk kedokteran. Namun tidak lulus, tidak lewat dari itu, dan dia mencoba lagi lewat SBM, ya lewat ujian SBM. Nah nanti hasilnya keluar tanggal 14 Juni ini. Jadi kami katakan kalau Tuhan berkehendak, kalau memang kakak akan masuk ke kedokteran, ya puji Tuhan. Nah, namun dia katakan gini, ya itu tadi juga Pak, ya dia katakan bahwa apakah boleh jurusan lain. Namun setelah dia mengikuti ujian, dia kembali berkata bahwa Papi, kalau saya tidak lewat tahun ini, saya akan mencoba tahun depan lagi untuk kedokteran. Dia bilang gitu. Nah, jadi pertanyaan saya Pak, apakah kasus ini kami sebagai orang tua pada saat ini termasuk tipe orang tua yang memaksakan keinginan kami kepada anak kami ini, karena pertama dia menolak ya, kedua dia menganjurkan lagi untuk mau mencoba di tahun depan kalau misalkan di 14 ini dia tidak lewat. Oke, demikian Pak pertanyaan saya. Terima kasih untuk. Ya, terima kasih Bu. Silakan Pak Rudolf. Ya, terima kasih Ibu. Ya, yang terpenting adalah kembali lagi kepada diri kita, jujur kepada diri kita, kepada anak gitu. Maksudnya, apakah memang kita benar-benar mengharapkan dia untuk masuk ke jurusan yang kita mau seperti kedokteran gitu. Nah, karena gini, biar bagaimanapun sebagai anak ya, kita pernah juga sebagai anak ya. Walaupun orang tua nggak maksa gitu, tapi udah bilang gitu ya. Kadang-kadang tuh ada semacam kayak apa ya, kayak ada beban gitu. Tapi orang tua saya maunya kedokteran gitu. Jadi akhirnya dia jadi nggak enak gitu. Maksudnya adalah yang diperlukan di sini adalah komunikasi terbuka. Ibu dengan anak, kalau menurut saya ya, saya sarankan untuk komunikasi terbuka, kasih tahu kepada anaknya, kamu jangan pilih kedokteran karena nggak enak sama papi mami. Papi mami nggak masalah. Kalau kamu pilih yang jurusan sekarang pun nggak masalah. Bagus. Kalau emang itu Tuhan tahu yang terbaik. Kalau Tuhan izinkan kamu ambil jurusan itu, berarti Tuhan punya rencana untuk kamu di depan nanti melalui jurusan itu. Itu yang harus kita sampaikan juga ke anak. Jadi kita harus membuat anak kita itu nyaman, merasa nyaman dengan pilihan dia gitu. Jangan sampai ada faktor karena nggak enak dengan kitanya gitu. Jadi kita harus terbuka juga dengan dia. Jangan pikirkan papi mami mengenai kedokteran itu, karena papi mami juga nggak ini kok mengenai kedokteran itu hanya ya buat pertimbangan kamu, tapi nggak apa-apa kamu nggak kedokteran. Kita harus kasih tahu kepada anak-anak kita ya gitu ya. Jadi supaya anak-anak kita juga mengerti gitu bahwa jangan sampai dia merasa tidak enak kepada kita gitu. Jadi saya sarankan sih lebih baik komunikasi terbuka mungkin untuk kasus ini ya Bu ya. Gitu. Dan mengenai uang tadi itu saya hanya bicara secara umum sih Bu. Sebenarnya memang kalau case by case tentu banyak faktor ya. Tadi kayak seperti tadi kan dibilang karena ada alasan prestis, ada alasan karena profesi orang tua, meneruskan bisnis orang tua dan segala macam. Itu faktornya banyak. Tapi yang paling banyak itu
sebenarnya lebih ke pengukuran masalah apakah ini menghasilkan uang atau enggak. Itu yang paling banyak saya lihat gitu. Oke, terima kasih, Mem. Oke, terima kasih Sir Rudolf. Dan saat ini ada satu pertanyaan terakhir, mungkin jawabannya singkat saja. Sekarang untuk mencapai keinginan orang tua banyak. Sekarang untuk mencapai keinginan orang tua, banyak anak-anak yang disekolahkan mulai dari usia 2 tahun dan mengikuti berbagai les. Apakah ini salah atau usia berapa anak seharusnya sekolah? Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, ini juga penting ya, masalah menyekolahkan anak di usia dini gitu ya. Seperti tadi ya, saya sampaikan bahwa otak anak, jadi ini kita bicara mengenai otak ya. Otak anak itu pada usia yang masih muda, jadi kalau kita lihat ya perkembangan itu anak-anak kita itu mulai dari fisik. Otaknya belakang nyusul gitu, kayak ibaratnya otaknya itu ketinggalan, perkembangannya itu nanti gitu ya. Jadi seperti di dalam perut, di dalam waktu hamil, yang terbentuk duluan itu kan fisiknya, otaknya kan nggak langsung gitu kan, tapi fisiknya dulu mulai bertumbuh, makin bertumbuh gitu ya. Nah, jadi ketika di awal-awal usia mereka itu, kita harus fokus pada fisik, jangan fokus pada otak dulu. Karena yang sedang bertumbuh fisiknya, gitu ya. Ini kita harus paham juga pertumbuhan anak, gitu ya. Jadi yang sedang berkembang itu fisik. Makanya itu sebabnya untuk anak-anak di usia awal-awal 2 tahun, 5 tahun gitu, fokus mereka adalah untuk bergerak. Bergerak, berlari supaya paru-parunya itu bekerja secara optimal. Jantung, semua otot-otot bekerja secara optimal, gitu ya. Jadi perkembangan fisiknya itu bagus, makanannya juga kita jaga supaya nutrisinya itu bisa membentuk otot-ototnya gitu ya, termasuk otot di pikirannya. Nah, untuk usia-usia awal itu, untuk pikirannya nggak usah diisi dengan matematika, pelajaran yang berat-berat, nggak usah. Isi tentang Yesus dulu. Karena kan mumpung otaknya masih bersih ya, seperti spons itu kan, isi tentang Yesus, isi tentang pelajaran-pelajaran iman, isi tentang kasih Tuhan. Nah, itu. Jadi jangan sampai diisi dengan calistung ya. Sekarang istilahnya apa sih calistung ya? Baca tulis hitung nggak apa itu ya. Itu sih sebenarnya nggak terlalu urgent ya kalau menurut saya ya. Di usia-usia sampai 5 tahun gitu ya. Karena saya membuktikan juga anak saya cepat kok belajar calistungnya di usia berapa waktu itu dia. Nggak butuh waktu lama gitu. Jadi nggak usah perlu bahkan sampai 10 tahun ya. Bahkan sampai ada gangguan jaringan tadi enggak kedengaran. Oh iya, sorry. Boleh diulang 2-3 kalimat jadi, terakhir. Bahkan Pena Inspirasi mengatakan sampai usia 8 sampai 10 tahun ya baru mulai dikenalkan dengan pelajaran-pelajaran sekolah ya gitu ya. Jadi nggak usah takut, buru-buru mau kemana sih gitu loh. Emang mau jadi apa sih? Buru-buru, wah anak saya udah bisa nih, usia 5 udah bisa kali-kalian, buat apa? Cepet banget gitu kan. Kasihan otaknya sudah terbebani gitu loh. Masih kecil udah stres gitu, kasihan dong gitu ya. Biarin aja, dia itu masanya dia lari-lari, biarin dia lari-lari gitu. Kalau bisa larinya makin kencang di usia segitu, nggak usah matematikanya yang kencang, larinya 2 aja yang kencengin gitu. Supaya dia sehat gitu ya. Dan ceritain terus tentang Yesus gitu ya. Itu fokus kita gitu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak jangan takut. Anak saya kok usia 6 tahun belum bisa tambah-tambahan. Tenang aja, cepet itu. Kalau otaknya diisi dengan Yesus, otaknya itu berkembang semua tuh otaknya. Pinter. Jadi kalau diisi dengan cerita tentang Yesus, otaknya pinter. Jangan, nggak usah takut gitu ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak nggak usah buru-buru. Nggak kemana-mana juga kalau kita. Dunia cuma muter-muter gitu aja tiap tahun kan, nggak kemana-mana juga. Jadi ngapain buru-buru gitu, tenang aja gitu ya. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih. Baik saudara-saudara, demikianlah pertemuan kita pada saat ini. Kita akan foto bersama dulu dan sesudah itu kita akan tutup. Silakan mengaktifkan videonya semua.
Dan sesudah ini kita doa tutup. Silakan. Ada 2 halaman di sini. Kita aktif video. Siap semua? Oke, senyum ya. 1, 2, 3, senyum. Oke, halaman yang kedua sekarang. Halaman yang kedua, silakan senyum. Rapikan rambut. Oke, siap. 1, 2, smile. 2, 3. Oke. Ya, baik. Kita akan tutup dengan doa dan doa akan dibawakan oleh narasumber kita. Kami persilahkan. Oke, mari kita bersatu dalam doa, Bapak Ibu semua. Tuhan, kami berterima kasih untuk rancangan-Mu, Tuhan, rancangan damai sejahtera yang telah Engkau beritahukan melalui hamba-hamba-Mu, melalui Alkitab-Mu, melalui pena inspirasi. Kami memuji Engkau, Tuhan. Engkau ingin menjaga kami agar kami tidak terbawa dengan arus dunia ini, sehingga kami tetap tahu apa yang benar, Tuhan, apa yang menyenangkan hati-Mu, apa yang membahagiakan kami, sehingga kami dapat menjadi umat-Mu, Tuhan, menjadi terang-Mu di zaman yang membutuhkan cerita tentang kasih-Mu ya Tuhan. Agar kami dapat menjadi saksi-Mu ya Tuhan, agar orang-orang lain dapat mengenal Engkau, agar mereka dapat terbebas Tuhan dari masalah, beban kehidupan dunia ini Tuhan, yang begitu menyiksa mereka, begitu membebani kehidupan mereka Tuhan. Biarlah kami menyerahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau terus memberikan kami pengalaman iman Tuhan kepada kami sebagai orang tua, sehingga kami dapat menceritakan pengalaman iman itu kepada anak-anak kami, sehingga anak-anak kami pun dapat mencintai Engkau Tuhan, dapat menjadi alat-alat-Mu ya Tuhan, untuk menyampaikan terang kasih karunia-Mu kepada dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan atas kasih-Mu, berkati semua orang tua di dalam Zoom ini, sehingga mereka semua dapat mendidik anak-anak mereka sesuai kehendak-Mu, anak-anak yang akan memantulkan karakter Kristus Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dalam nama Yesus, amin.